warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Fahitah. Saya mahasiswi dari Estetif Bogor. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengingatkan kita tentang bahayanya narkoba. Mungkin kalian di sini sudah banyak tahu kan tentang slogan Say No to Drugs. Betul, Say No to Drugs yaitu katakan tidak untuk narkoba. Tapi, apa kalian sudah benar-benar memahami tentang arti narkoba tersebut? Kalau belum, mari kita bahas. Oke, sebelum kita ke pembahasan, perlu kalian ketahui, narkoba itu adalah sebuah akronim yang berasal dari 3 suku kata. Nar yaitu narkotik, ko yaitu psikotropik, ba yaitu bahan adiktif lainnya. Pengertian narkoba secara umum yaitu zat-zat alami maupun kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral atau injeksi dapat mengubah suasana hati atau perasaan, bahkan dapat mengubah perilaku seseorang. Sedangkan menurut WHO, narkoba adalah semua zat kecuali makanan, air, atau oksigen yang dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik maupun psikologi. Sekarang kita bahas satu-satu dari narkotik, psikotropik, dan bahan adiktif. Oke, narkotik menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotik menyebutkan bahwa narkotik adalah zat atau bahan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotik dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama itu tidak digunakan dalam pengobatan, berpotensi sangat tinggi, menyebabkan ketergantungan. Contohnya itu ada heroin dan ganja. Golongan yang kedua digunakan untuk pengobatan, berpotensi sangat tinggi, menyebabkan ketergantungan. Tetapi golongan 2 ini dipakai sebagai pilihan terakhir pada terapi. Contohnya itu ada morfin. Nah, golongan yang ketiga dapat digunakan juga dalam pengobatan, potensinya ringan, menyebabkan ketergantungan. Contohnya itu ada kodein. Nah, semuanya itu dari semua golongan itu menyebabkan ketergantungan semua ya. Baik, selanjutnya tentang psikotropika. Psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotik berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat menyebabkan perubahan mental dan perilaku. Nah, psikotropika sendiri digolongkan menjadi 4 golongan. Golongan pertama hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dalam terapi, mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu ada Lysergid. Golongan kedua digunakan sangat terbatas pada pengobatan dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, mempunyai potensi kuat menyebabkan ketergantungan. Contohnya itu ada secobarbital. Golongan ketiga digunakan dalam pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan, berpotensi sedang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu ada pentobarbital. Nah, golongan keempat itu sangat luas digunakan dalam pengobatan atau terapi dan tujuan ilmu pengetahuan, mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contohnya itu adalah diazepam. Oke, selanjutnya bahan adiktif. Bahan adiktif adalah bahan obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotik, yang dapat menyebabkan kecanduan dan berakibat fatal bila berlebihan. Berbicara narkoba, apakah rokok dan minum-minuman keras itu termasuk dalam bahan adiktif? Yap, benar. Karena mereka itu termasuk kecanduan berlebihan. Jadi, bagi yang perokok dan meminum minuman keras itu termasuk ke dalam bahan adiktif. Nah, begitu banyak kan pengertian tentang narkoba itu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Please, jauhi narkoba.
jangan didekati, jangan sedikit pun ingin mencoba karena efek dan dampaknya sangat buruk sekali. Nah, ngomong-ngomong soal dampak dari penyalahgunaan narkoba itu apa sih? Oke, kita akan bahas. Check this out. Dampak penyalahgunaan narkoba secara umum terdapat dan bisa dilihat dari fisik, psikisnya, dan lingkungan sekitar. Oke, kita bahas satu-satu. Dampak penyalahgunaan terhadap fisik diantaranya gangguan sistem saraf, gangguan pada paru-paru, gangguan pencernaan, gangguan kulit, gangguan mata, dan dampak penyalahgunaan narkoba juga dapat mempengaruhi sistem reproduksi. Nah, yang melalui jarum suntik nih, kalau secara bergantian akan menularkan penyakit hepatitis B, C, bahkan HIV. Jika overdosis, bahkan akan menyebabkan kematian. Bayangin deh, kalau kalian ikut-ikut mengkonsumsi narkoba karena pengaruh buruk dari lingkungan, masa depan kalian tuh sangat disayangkan. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis biasanya mengganggu aktivitas kita. Contohnya itu sering melamun, rasa gelisah, rasa tidak aman, bahkan lebih fatalnya lagi bisa menyebabkan bunuh diri. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan yaitu gangguan mental, antisosial, dan asusila, bahkan dijauhi oleh lingkungan, mengecewakan keluarga, dan menjadikan masa depan kita suram. Nih, yang mengecewakan keluarga nih. Kalau kita coba-coba karena hanya ingin tahu narkoba itu bagaimana, please, sebelum kalian mikir kayak gitu, kalian mikirin orang tua kalian dulu. Karena orang tua kalian itu mengharapkan kalian menjadi anak yang baik dan sukses. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya buruk, sama sekali tidak ada. Upaya untuk terjauh dari narkoba yaitu pilih teman, lingkungannya, dan pengetahuan kita. Nih, kalau pilih teman nih, kalian kalau misalkan di kelas atau ada nih di lingkungan kalian yang temannya, maaf ya, terlihat buruk gitu karena pengaruh narkoba, udah stop, jauhi. Jangan ngikut-ngikut. Sekarang lingkungan, kita juga harus pilih-pilih lingkungan yang baik dan buruk. Kalau misalkan kita hidup di lingkungan buruk, berarti kalian udah tahu kan, ilmu pengetahuan kita harus kita kembangkan. Seringlah baca buku. Jika kalian gunakan internet, gunakan media sosial yang baik untuk menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan untuk kita, sehingga kita terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif yang biasanya sih nggak kita inginkan juga akan ada ya. Makanya kita harus mempunyai pondasi yang kuat untuk melindungi diri kita sendiri dan pikiran kita agar tidak terjebak dalam perilaku dan pemikiran-pemikiran yang buruk. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang narkoba. Sedikit pembahasan tentang narkoba dari saya, tapi mudah-mudahan menjadi manfaat ya untuk kalian yang nonton dan bisa mengamalkan, bahkan mengedukasi teman-teman kalian yang lainnya tentang bahaya narkoba tersebut. Ingat, say no to drugs, say yes to life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih dan tetap semangat untuk generasi muda. Mohon maaf, penyampaian materi kali ini masih banyak banget nih kekurangannya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe, comment, and like.